Pria ini bisa melepaskan paku dalam 5 detik dengan lidah. Kecepatannya dalam 3 detik bisa membongkar pistol, menangkap peluru tangan kosong. Pria bernama Yanto, agen pelawak. Ketika kerja, sering bermain di tepi pantai dengan wanita, tendang kantong dengan gaya, menangkap dengan pantat, mengendong gadis tarik tambang dengan orang, bahkan bisa main dengan kerbau. Tapi ada misi baru dari atasan. Yanto dengan enggan menari, meninggal temannya. Misi kali ini menangkap teroris Harry. Atasan membuat rencana sempurna untuk menangkap, tapi menurut Yanto terlalu ribet. Jadi dia sendirian masuk ke markas Harry, tendangan, menjatuhkan bawahan, kemudian loncat, menembus dinding, menjatuhkan bawahan, bawahan satu lagi, juga bengong, dihabiskan Yanto lagi. 3 detik membongkar pistol, menangkap peluru tangan kosong, langsung membuat bawahan kaget. Yanto satu tendangan menjatuhkannya, datang ke kamar Harry. Harry melihat ada yang buruk, langsung lari dari jendela. Yanto menginjak kepala, mengejar. Siapa tahu, Harry satu tendangan menembak Yanto, tapi Yanto tidak takut, hindar di tempat, dengan gampang menghindar. Harry mencuri kapal, ingin lari. Siapa tahu Yanto berenang, mengikuti, langsung begitu, menjatuhkan Harry. Harry juga gak lari, melawan dengan Yanto. Harry bilang, "Bro, kamu kuat ya?" Yanto bilang, "Lihat, aku tiap hari makan kambing panggang, sapi panggang." Yanto bilang, "Aku tiap hari 2 biji telur." Mengangkat dayung, menamparkan Yanto, dan Yanto seperti orang biasa, bilang gak sakit sama sekali. Harry langsung menangkap ikan dari laut, mengarah ke leher sendiri, bilang, "Aku juga gak sakit." Ketika kedua berdebat, Harry mengeluarkan gelang. Kedua bermain pingpong. Tiba-tiba ledakan, celana dalam Yanto mengembang di air. Ketika Harry dan semua orang kira Yanto mati, tapi di dasar laut, Yanto sudah menyuruh peliharaannya membawa barangnya, karena dia bersiap masuk ke Amerika. Di pesawat, Yanto dengan senang bercerita dengan teman. Melihat rambut temannya kasar, membagi cara merawat rambut, membuat kedua teman tertidur. Melihat pesawat akan mendarat, Yanto dengan buku rambut, membuat rambut sendiri. Sebelum pergi mengecat rambut temannya, cita-cita Yanto adalah menjadi tukang salon yang terkenal, karena dia lelah dengan hidup yang membunuh. Ketika dia menceritakan mimpinya pada orang tuanya gak hanya tidak mendukung, malahan menertawakan. Dia hanya bisa pura-pura mati. Datang ke Amerika, Harry meninggalkan 20-an istri, menelan 2 ayam, mengisi energi. Datang ke Amerika, mengumpulkan orang, ingin membunuh Yanto. Senapan mesin dalam ember teh susu, pipa baja dari mesin sosis digunakan sebagai knalpot, klip pangsit roti, kotak berisi granat, ingin melawan Yanto. Dan Yanto sini juga mendapatkan kabar Harry datang, juga mencari orang, membawa basoka, ranjau, dan basoka, bahkan mobil kecil, dibawa seperti mobil keren. Banyak orang turun, ketika kedua anggota ingin perang. Siapa menang siapa kalah, toko Jenny dibakar. Pada saat ini Jenny datang. Harry adalah abang Jenny. Jenny kesal, abang ini cari masalah terus. Juga menemukan, dia jatuh cinta pada Yanto. Tenaga dia terlalu kuat, melihat kedua yang akan menjadi keluarga, sementara meletakkan dendam, ingin kerjasama menghabiskan preman. Tapi ketika Harry mengatakan cita-cita masa kecilnya, ingin membuka toko sepatu, Harry ingin membuktikan skillnya, menyuruh Yanto memakai sepatunya, mencoba kualitas sepatu, tapi Yanto bilang gak cocok. Harry mengeluarkan penggaris, mengukur ukuran Yanto, mencium lagi, apakah bau, sehingga dia bisa bikin lebih enak dipakai. Sepatu yang cocok, kemudian menghabiskan preman-preman. Kedua sekuat tenaga, membuat preman yang membawa bom. Semua jatuh, langsung membunuh preman. Pengembang juga datang, PLM ditangkap, Yanto dan Harry kerja dama, melindungi rumah mereka. Harry juga menyelesaikan mimpi sendiri, membuka toko sepatu. Yanto dan Jenny membuka salon besar. Orang tua Yanto datang ke Amerika, memuji Yanto. Sejak itu Yanto dan Jenny hidup dengan senang, meski di perjalanan mengejar mimpi akan capek, tapi jika ada mimpi, bisa berani maju terus. Pria ini push up dengan kaki, push up dengan lidah, hanya demi mendapatkan kerja tukang salon. Dia datang ke sebuah toko untuk melamar. Staf menanyakan, "Apa yang kamu bisa?" Yanto bilang, "Cuci, cat, catok, gunting." Setelah selesai jangan marah. Semua orang tertawa. Staf bilang, "Waduh ngelawak, bye-bye." Yanto melamar banyak toko, semua gagal. Untung ada bantuan teman sekampung. Datang ke toko Jenny, dia menunjukkan skillnya. Setelah itu, walaupun Jenny meninggalkan Yanto, tapi tidak ada gaji. Demi mengejar mimpi, Yanto menyetujui. Di toko, Yanto menampilkan kerajinannya. Gak hanya meminta di lantai gak ada rambut, bahkan di tubuh pelanggan, Gakbol ada rambut. Kadang menjadi supir, mengendarai mobil, seperti mobil balap, berhenti. Benar saja, bos tidak memberi uang, malah mengganti uang. Suatu hari, Yanto yang rajin, akhirnya mendapatkan kesempatan, karena tukang salon di toko tiba-tiba undur diri. Yanto yang gak sabaran, akhirnya berhasil, menampilkan skill yang keren, membuat para bibi kembali muda. Memuji skill Yanto, yang bagus, melayani dengan bagus, membuat toko yang menghadapi bangkrut.
langsung hidup lagi. Bahkan bibi-bibi baris di depan meminta Yanto. Tapi identitas Yanto segera ketahuan oleh David, karena Yanto tahun itu mencuri domba David. David dendam. Bahkan Yanto berubah menjadi abu. Dia pun bisa tahu dan memberitahu pada Harry. Tapi menurut Harry tidak mungkin, karena dia membunuh Yanto dan mengandalkan nama pahlawan nasional. Dia membuka 108 toko panggang, bahkan menikahi 20-an istri. Tapi David percaya yang dia lihat. Pasti Yanto. Kalau Harry tidak membunuh Yanto, dia akan memberitahu semua orang bahwa Yanto masuk hidup. Menghadapi ancaman David, Harry memecahkan 2 telur, makan 2 ayam, terus melatih, lari di gurun, memukul karung pasir, melawan sapi. Sisi lain, hubungan Yanto dan Jenny semakin dekat. Dia menemukan dia jatuh cinta pada Jenny. Dan jalan toko Jenny sekarang juga gak aman. Pengembang ingin membeli jalan ini, kemudian mengubah menjadi mal mewah. Demi mengusir pengembang di sini, mereka menyuruh preman menggambar di toko pintu. Kebetulan dilihat Yanto. Kebetulan Yanto pindah tempat. Para preman langsung dijatuhkan.